rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Burung dara tinggi terbangnya melintas rumah hingga di tali. Saya bahagia hadir di bumi kencana, warganya ramah dan baik hati. Pergi haji ke kota Makkah, membawa sangu di dalam tas. Saya ngaji gak akan lama, karena waktu sangat terbatas. Pohon kates kok tumbang, yang protes gak nyumbang. Wah sukun dipendem, sing rawurun jelas kakean cangkem. Sadat al-masyayikh, ulama al-kurama, para alim, para cerdik pandai, tua tengganai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, seluruh pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting, dari jajaran syuriah, tanfidiyah, kelembagaan dan banom-banomnya, semuanya yang kita takzimi, yang dimuliakan. Sadat az-zu'ama, pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita, Bapak PJ Bupati Musi Banyuasin, beliau Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI. Saya hafal walaupun belum pernah disangoni. Beliau wong kita galung. Hadir juga saudara saya Bapak Gandeng 0401 yang ganteng keren. Mudah-mudahan makin sukses dalam berkarir, makin berkah dalam hidup. Para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Musi Banyuasin yang berkesempatan hadir, iya kabupaten di kubunya ini, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh anggota TNI dan Polri yang kita hormati, para kepala desa dan lurah, khususnya Kepala Desa Bumi Kencana, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa yang kita banggakan, kadang sedulur dari persaudaraan setia hati teratai, santri-santri adik-adik dari Pakar Nusa, juga adik-adik dari perguruan Kerasakti, yang alhamdulillah selalu rukun, tetap bersinergi. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, saya kagumi, saya doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kekuatan yang luar biasa. Satu takbir, dua doa. Dua-duanya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Takbir itu adalah rencana Allah. Kalau Allah udah punya rencana, pasti akan jadi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun
oleh kekuatan apapun. Dua, doa. Doa itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti ditepati. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah, akan aku penuhi apa yang menjadi permohonan kalian. Jadi takdir sangat kuat, doa sangat kuat. Takdir itu rencana Allah, doa itu janji Allah. Sama-sama kuat. Kira-kira lebih kuat mana antara doa dengan takdir? Halo? Kira-kira lebih kuat mana antara doa dengan takdir? Sama-sama kuat. Tapi ternyata Allah sering membatalkan rencananya demi memenuhi permohonan hambanya. Allah sering membatalkan takdirnya untuk memenuhi janjinya, mengabulkan doa hambanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sampai Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa doa. Gak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi doa itu kekuatannya luar biasa. Cuma sayang, orang sekarang tuh males kalau diajak doa. Kadang ada kiai mau baca doa aja dijawil. Aduh suwe-suwe. Di sini juga kayak gitu. Apalagi lagi hajatan, kenduren, selamatan, yang mimpin doa panjang banget, ke berkate gepeng, mesti do protes. Padahal doa itu hal yang paling layak, paling pantas dilakukan oleh manusia. Kenapa? Doa itu pengakuan akan lemahnya manusia dan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Berdoa mohon bantuan kepada yang bisa apa-apa. Jadi pas, hal yang paling pas, paling cocok dilakukan manusia itu ya berdoa. Karena manusia ini sejatinya nggak bisa apa-apa. Berdoa memohon bantuan kepada Allah yang maha bisa. Bisa apa-apa. Manusia ini sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Makanya asline menungso itu gak iso apa-apa. Jadi nek sampean kok apa-apa gak iso, berarti sampean termasuk wong asli. Asli gak iso. Gak iso iku asli. Iso iku coba. Saya transit ya. Gak bisa bagi manusia itu asli. Bisa itu cobaan. Makanya banyak orang celaka gara-gara merasa bisa. Akhirnya dia sembrana. Sembrana bahasa Indonesia ini apa? Ya sembrana. Gara-gara dia merasa bisa, akhirnya ceroboh, bertindak gegabah, sembarangan, celaka. Gara-gara merasa bisa, wong aslinya manusia ini nggak bisa kok merasa bisa. Banyak orang yang selamat hidupnya karena merasa nggak bisa, sehingga dia gandulan sama yang bisa, mohon bantuan, mohon tolong sama yang bisa, maka akhirnya selamat. Tak kasih bukti kalau manusia itu aslinya nggak bisa apa-apa. Para jamaah, andaikan manusia bisa, orang yang hidupnya paling sehat, umurnya paling panjang, itu dokter. Dokter kan paling ngerti penyakit, ngerti obatnya.
andaikan dokter itu bisa, pasti dokter-dokter itu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Tapi kenyataannya sepandai-pandainya dokter, umurnya ya sama kayak yang bukan dokter. Malah kadang-kadang ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ada dokter spesialis kulit digudikan. Jadi mereka pasien karo gitar. Ini bukti kalau manusia nggak bisa. Ada dokter spesialis mata yo beleen nggak sembuh-sembuh. Halo, halo. Andaikan manusia bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Kan penjahit pinter bikin pakaian untuk orang lain, bagus-bagus modelnya. Bikinin pakaian orang lain aja bagusnya kayak gitu, apalagi bikin pakaian untuk diri sendiri, malah bagus. Tapi nyatanya penjahit itu pakaiannya jelek-jelek. Pemane penjahit wedok nganggo daster karo kalungan meteran, kelumbrak kelumbruk. Karena yang bagus dijual. Andaikan manusia bisa, orang yang rumahnya paling bagus itu tukang. Tukang yang gawe omah wong liya ya apike ngono. Model-model. Ndah niyo gawe omahe dhewe. Ora tambah apik. Ayo tapi deloken tanggamu sing dadi tukang rata-rata omahe gak dadi-dadi. Nggak sempet garap omahe dhewe soalnya gak ana upahe. Loh, andaikan manusia itu bisa, anak yang paling pinter itu anaknya guru. Guru kan dohirnya bisa minterno anake tonggo. Anak orang lain aja dididik jadi pinter-pinter, apalagi anaknya sendiri. Mesti anaknya guru pinter-pinter, tapi nyatanya enggak. Kadang anak guru sekolah di sekolahan itu peringkatnya sejumlah muridnya. Andaikan manusia bisa, anak yang paling gagah perkasa itu anak tentara. Lihat papanya kayak gini, anaknya kayak apa gagahnya. Tapi apa semua anak tentara gagah-gagah? Enggak. Kadang anak endandem, cacingen. Emang sesungguhnya manusia nggak bisa apa-apa, maka dengan berdoa memohon kepada Allah yang maha bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, doa apa yang paling pas, paling layak untuk kita panjatkan dalam forum syukuran Desa Bumi Kencana ke-41 ini? Pertama, kita mohon kepada Allah agar masyarakat Desa Bumi Kencana ini rukun-rukun. Karena janji Allah, kalau masyarakat rukun, yang turun rahmat, yang turun barokah. Tapi kalau masyarakatnya congkrah, nggak mau rukun, suka berantem, suka bertengkar, yang turun musibah. Naudzubillah min. Kenapa harus berdoa mohon kepada Allah agar diberi kerukunan? Sebab ternyata rukun itu nggak gampang, rukun itu nggak mudah, rukun kuwi angel. Kadang ono wong podo pintere tapi gak iso rukun. Apa mergo wonge kurang pinter? Ndak, pintere wis cukup. Tapi karena memang rukun itu nggak gampang. Apalagi beda calon pilihan kepala desa, beda calon pilihan bupati, beda. Nah, yang tepuk tangan itu dulu nggak milih beliau loh. Tahu aku, pokoknya orangnya pakai kerudung warna krim.
nggak mudah. Kadang ada orang udah sama-sama tua tapi nggak bisa rukun. Apa dia kurang tua? Ya enggak, tuanya sudah, tapi emang rukun itu susah, rukun itu nggak mudah. Rasulullah pernah punya 2 orang sahabat yang sama-sama baik, ini sahabat, tapi nggak rukun. Rasulullah mikir, kepikiran terus, ini gimana 2 orang sahabatku sama baiknya tapi kok nggak mau rukun. Rasulullah udah berusaha menjadikan keduanya rukun, tapi tetap aja nggak berhasil. Berusaha dirukunkan lagi, nggak berhasil. Berusaha dirukunkan lagi, nggak berhasil. Itu yang berusaha merukunkan Rasulullah. Rasulullah sedih, kemudian dihibur sama Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Muhammad, andaikan dunia seisinya engkau habiskan untuk membiayai orang yang gak rukun supaya jadi rukun, kamu gak akan bisa. Yang bisa menjadikan rukun hanya aku. Begitu kata Allah. Halo, itu bukti kalau memang rukun itu ndak gampang, tapi wajib selalu kita upayakan. Bapak Ibu para jamaah, rukun itu bisa membuat yang berat jadi ringan. Kok gak digatekno tuh aku? Yang gak enak jadi enak kalau mau rukun. Gak percaya? Coba ibu-ibu pergi ke dapur. Apa ada bumbu dapur yang rasanya enak? Nggak ada. Bumbu dapur itu semua nggak enak rasanya. Cabai nggak enak, bawang merah nggak enak, ketumbar nggak enak, garam nggak enak, terasi nggak enak. Makanya nggak ono wong nggak do terasi. Itu nggak enak semua. Tapi nyatanya kok ada sambel enak. Padahal bahannya dari nggak enak. Lu nggak enak tambah nggak enak, kok jadi enak? Ini karena ada kerukunan. Wong lanang dimbarno ijen apa anane, gak enak. Yo bingung, nah barangnya dililang-liling. Iki tak apano yo, kok polahe kaya ngene. Masa tak uklek-uklek, apa tak tutuki? Gak enak. Wong wedok dimbarno ijen apa anane, yo gak enak, bingung. Barangnya dililing. Kok ngapa ngopi piye yo. Masa tak kebuti ae. Gak enak. Enak iku nek digathuk-gathukno. Asale gak enak bareng digathukno. Enak napa mboten? Jere pol jere. Enak iku nek digathukno. Lah iso nggathukno syarate kudu rukun. Kampung sempit kalau masyarakatnya rukun terasa luas, terasa longgar. Kampung luas, desa luas, tapi kalau masyarakatnya pada nggak rukun, sesek. Kang Andel, lanang wedok sak bojone nang gak rukun, tempat tidur amben, luasnya sepanggung ini, sesek, nggak muat dipakai tidur berdua, mau tidur jejek-jejekan. Jere sing lanang rondok rono tak saduk pisan. Sing wedok nyikut-nyikut ya sampean sing ngerono kelekmu gak betahi wong. Akhire sing lanang turu nang pinggir madhep rono, sing wedok nang pinggir kene madhep rono. Jam 2:30 ceblok bareng. Amben seluas ini lo ndak muat dipakai tidur berdua kalau nggak rukun. Tapi kalau mau rukun, walaupun tempat tidur sempit terasa longgar dan jadi muat. Amben tempat tidur itu lebarnya cuma 0,5 meter. Wah, sing lanang bingung ngarep mapan turu. Lho Dik, umik 0,5 meter gak kamot nggo wong loro. Istrine tawenang, "Ya kamot, Mas." Ya kamot kok gak kamot. Sing lanang tambah bingung. Nah, carane piye, Dik? Ya diakal kok.
Ya kaya kene kae sampean nggo dhuwur aku nggo ngisor. Kamot. Jadi orang itu kalau mau rukun gak kentean akal. Dan ingat, rukun ini gak harus sama. Woi, kita umat Islam dikasih pelajaran sama Allah. Tempat ibadah kita, masjid, ndak usah ngingeti sing nyuguhi ngombe sing kate dikai aku lapo, plorak-plorok. Kesuwen iki, kesuwen tak juga wae. Nah, ini. Banser gayane kaya pramugari. Wat, sat. Aja lama-lama mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Oi. Masjid tempat ibadah kita memberikan pelajaran tentang kerukunan. Coba siapapun yang datang ke masjid, baik dia dari arah timur, arah utara, arah barat, arah selatan, arah pojokan, ke masjid dengan tujuan yang sama. Ayo jawab, ke masjid dengan tujuan yang, dengan niat yang, melakukan ibadah yang, menyembah Tuhan yang, melakukan gerakan-gerakan yang. Ini kan pelajaran. Siapapun kita, datang dari manapun, apapun suku kita, mau Jawa, mau Melayu, mau Palembang, mau Batak, mau Dayak, mau Madura, apapun adat istiadat kita, apapun ras kita, apapun agama kita, kita sama-sama bangsa Indo. Secara akidah kita diikat dengan tauhid la ilaha illallah. Secara kenegaraan dan kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Maka yang nggak setuju dengan komitmen ini, apalagi kepingin berusaha untuk merongrong keutuhan NKRI, nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, ya jangan jadi orang Indonesia. Kalau kamu nggak cinta Indonesia, jangan jadi orang Indonesia. Cinta Indonesia ini bagian dari ibadah. Jangan dipikir nggak ada dasarnya. Rasulullah menyatakan, "Wahibbul Arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab." Aku mencintai bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus berprinsip seperti itu. Wahibbul Indonesiata li'anni wulidtu fil Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Yang aku injak bumi Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku makan tanaman yang tumbuh dari bumi Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia. Maka sekali lagi, yang nggak suka dengan Indonesia, nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, minggato. Yang kamu suka negara mana, kamu pergi ke sana. Indonesia nggak bakal rugi kehilangan makhluk sing koyok dapuramu. Ini harusnya tugasnya Dandim, harusnya. Cuman saya yang nyampein ganti rugi. Kan gitu tuh. Apa nih yang masuk? Jadi perlu sekali ditekankan tentang kerukunan. Orang itu kalau udah mau rukun, apa saja harapan dan cita-citanya mudah tercapai. Orang kalau mau rukun, dongo sak dongo, ya dituruti karo Gusti Allah. Oke, yang kedua, tolong konsentrasi. Sekali lagi waktu kita terbatas. Ada yang dari tadi merhatiin aku. Ada, tapi dia nggak dengerin kata-kata aku. Ibu, hari ini ibu boleh memandang aku. Karena aku dihadirkan di sini bukan cuma untuk didengerin aja, boleh dipandangin kok.
Tapi tolong ibu kalau mandang aku jangan punya perasaan yang aneh-aneh. Khawatir aja sih, takutnya ada yang punya perasaan kok suamiku tidak seganteng dia. Ana langsung bayang ngono, dah niyonya aku dadi bojone wong kuwi menawa. Ana pokoke wonge nganggo kerudung warna pink. Menengok kan? Ya, harapan dari Pak Kades tadi. Ya, harapan dari Pak Kades. Rungokno toh. Rukun itu rukun nomor 1 ya. Pak Kades pun mengharapkan rukun, dan rukun itu nggak harus sama. Nah kita ini rawan sekali ya, kita itu rentan sekali. Maaf, padahal ya sama-sama bangsa Indonesia. Hanya karena beda agama nggak rukun, musuhan. Kadang sama-sama agama, hanya karena beda aliran musuhan. Nanti alirannya sama, gara-gara beda pendapat musuhan. Nanti pendapatnya sama, hanya gara-gara beda organisasi musuhan. Nanti organisasinya sama, hanya gara-gara beda partai politik musuhan. Nanti partai politiknya sama, hanya gara-gara beda pendapatannya musuhan. Lan kabeh dimusuhi, semua dimusuhi. Arep urip karo sapa? Mau hidup sama siapa? Wong semua dimusuhi. Mau hidup sendirian di tengah hutan, jadi kepala suku Codot. Kabeh kok dimusuhi. Ayo pakai filosofinya 5 jari tangan ini aja biar bisa rukun. Coba 5 jari tangan. Saya nanya tolong dijawab, yang normal jari tangannya 5, betul? Kurang semangat, yang normal jari tangannya 5, betul? Jari tangan 5 itu beda apa sama? Kok ngomong sama, dirimu jendek kabeh ngono. Beda apa sama? Beda. Ukurannya beda. Besar kecilnya beda. Tinggi pendeknya beda, namanya aja beda. Coba diurut. Ini yang pertama namanya, ini namanya jari jempol, pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol. Udah, ini namanya jari jempol. Terus berikutnya disebut jari telunjuk. Berikutnya nggak ada nama. Seluruh Indonesia nggak tahu, maka dia disebut jari tengah. Mau jajan apa? Ya karena tempatnya di tengah-tengah. Berikutnya disebut jari manis. Berikutnya jari kelingking. Nah kalau dalam bahasa Jawa, izin Pak PJ Bupati ya, salahmu gak ngerti Jawa. Kamu ingin ya? Orang. Coba. Suara ini sini ya. Musi Banyuasin ini ya 50% lah orang Jawa ya, harus belajar. Wong tadi ngomong piye kabare dicatet. Apik. Aku roh catetane tak lirik. Gayane pengen ngerayu masyarakat ngono carane. Iku ben diarani pinter Jawa. Padahal nanti kadang ada yang ketawa, itu Dandem itu jadi penerjemah itu nanti. Dandem jadi kamus. Apa yang diketawain Pak Dandem? Mesti ngono deh. Geser dan geser. Biar nggak jadi kamus dan. Nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya gampang. Yang lain ketawa, ngono selesai. Dikira orang-orang itu paham, padahal gak mudeng. Iki jempolan, nih wong Jawa, jempolan. Terus pinggire penuduh, pinggire penunggul, pinggire meneh manis, pinggire meneh jentian. Ini filosofi. Pertama jempol, siapa? Umarok, pejabat, pemimpin yang di atas panggung. Ini jempol. Pemimpin, pejabat, umarok itu harus jempol. Kalau pemimpinnya jempol, dijamin kesejahteraan masyarakatnya jempol, kemakmuran masyarakatnya jempol, keadilan dan keamanan masyarakatnya jempol, karena pemimpinnya oke.
Ini pemimpin. Pokoknya kalau pemimpin sudah gini, apa saja urusannya, kalau sudah diginiin nama pemimpin, selesai. Gimana Bapak Bupati? Mesti jalan. Ini gimana Bapak ini pembangunan gedung ranting NU ini rencananya kan kemarin peletakan batu pertamanya kan udah Pak Camat. Gimana kalau nanti peresmiannya Bapak? Nah ini anggarannya 345 juta Bapak. Nah terus kira-kira estimasi anggaran 345 juta. Gitu. Terus beliau nanya, lah sekarang udah ada anggaran berapa? Kita 10 juta Bapak. Nah, kalau beliau sudah selesai. Ini jempol. Gini, Bapak, kalau misalnya jalan yang masih berlubang, jalan yang masih gelodak-gelodak itu Bapak, bagaimana kalau dianggarkan selesai. Tapi lek pemimpinnya ngene, rakyatnya nyungsep kabeh. Maka pemimpin harus gini, yang di atas harus gini, ini yang di atas harus gini semua. Kalau pengen mubah begini, ya yang memegang kendali pemerintahan di mubah harus gini semua. Ini pemimpin, ya, ini pemimpin. Apa saja kalau udah diginiin sama pemimpin, selesai. Pokoknya kalau pemimpinnya udah selesai. Jari telunjuk, siapa dia? Ini orang berduit. Ini orang kaya, ini investor, ini pengusaha, wong sing duitnya oke. Esto, urusan nopo wae, lek sing nyudung duitnya oke, beres. Gak ono sing gak beres. Mau bangun gedung ranting NU, ndi gone? Oh kono, ya, kirim semen. Kirim besi. Kirim kayu. Kirim keramik. Pokoknya lek sing nyudung orang berduit, beres. Tapi lah sing nyuding ngene-ngene iki. Bulan depan. Ambok nganti tekan drijine puklek. Orang ngira dadi. Ingat-ingat ya, ini yang berduit. Gimana ya ini masjidnya kok nggak jadi-jadi? Apa yang kurang? Lupa ya. Kapan sing nyuding wong berduit? Selesai. Rapat. Di forum rapat. Siapapun dan apapun jabatannya, mau ketua, mau sekretaris, mau penasehat, kalau yang nyuding orang berduit, usul ini wong sugih, usul ya, kelekep kabeh, cep, meto ketua itu cep kelekep sama yang berduit, bupati, koreksi kok ya, ayo mau ngokok kok, udah bawa aja. Kalau lagi ngomong sama yang berduit, iya Bapak. Iya Bapak. Soalnya harus nyalon misalnya kan butuh dana. Teh gelas satu. Teh gelas satu. Dandim. Gimana Pak Dandim? Gak bisa. Ini aturan. Gak bisa. Bapak jangan gitu lah. Oh ya bentar. Nggak usah geleng-geleng dan. Baru melatih 2 kok. Relasiku bintang-bintang di sini ya. Tenang, habis ini langsung geser ke Mabes TNI Angkatan Darat. Mantap, bentar lagi kolonel. Siap, insyaallah. Tapi ada pelicinya dan biasanya. Kapolsek ya padha ae. Itu Kapolsek ya beliau, bukan? Oh belum Kapolsek. Sudah Kapolsek. Oh belum, ya bentar lagi, kurang sak serit. Masih inspektur 1, sebentar lagi AKP insya Allah, bentar lagi. Bantu gedung NU. Cepet promosi. NRP-nya berapa? NRP-nya berapa? Oh ya siap. Tapi bantu gedung NU. Wah aku punya linknya yang di sana kok. Woi. Kowe modelmu koyo ora ngandel tak gasaki pisan kok.
Pokoknya apa saja, kalau yang nunjuk ini pemimpin, beres. Kok pemimpin yang berduit? Pemimpinnya jempol, tukang tunjuk yang berduit. Oh no, misalnya nanti kamu maju calon bupati ya, kapan sih ini yang berduit? Beres. Misalnya yang ditunjuk siapa yang mana ya, nanti ya yang pantas jadi bupati. Loh kalau beliau PJ nggak boleh ikut nyalon ya Bapak ya. Salahnya belum jadi PJ. Nggak boleh periode berikutnya meneh. Misalnya yang nunjuk kok berduit, ini kamu maju. Yang nunjuk yang berduit, kamu maju. Selesai. Kok masyarakat kita itu kalau ada apa-apa yang dipikirkan yang berjuang, maksudnya beras, baju dan uang. Ya. Apalagi warga Musi Banyuasin ini masyarakatnya tawadhu, artinya tahu warna duit. Wong kalau ada pilihan itu yang jadi pertimbangan bukan figurnya siapa, visi misinya apa, ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga di Musi Banyuasin sini sholawat nariyah kalah dengan sholawat rupiah. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Woi. Nah ini yang tengah. Dia paling besar, dia paling tinggi. Letaknya di tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dia netral, milik semua golongan. Siapa dia? TNI Polri. TNI Polri ini milik semua golongan. Maka harus selalu di tengah-tengah, harus netral, nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini dia paling besar, paling kuat. Kan dua senjata. Karena punya senjata, makanya dia harus di tengah-tengah dan harus netral. Nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Milik semua golongan. Dan dia nggak boleh diadu. Nggak ada orang sweet pakai jari tengah itu, nggak ada. Oh no, sweet jegleng, nggak ada. Ini soalnya beledek. Menangan ini nggak boleh diadu, maka jangan pernah diadu domba antara TNI dengan Polri. Hancur negeri ini. Ini. Nah kalau di tingkat kampung, ini kiai, ustadz, guru TPQ, guru dinia, pimpinan pondok pesantren. Ini menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat, dan semua problematika keumatan selesainya di tingkat kiai. Maka tolong kiai musola, kiai masjid, kiai pesantren, kalau ada pilihan-pilihan netral saja, nggak usah terlalu memihak. Woi, apalagi kiai desa ya. Kalau ada pilihan kepala desa, ada pilihan lurah,